Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sapoku. Jumpa lagi di vlog singkat kita. Hari ini kita mau masak-masak sayur, kemudian goreng tempe, sama bikin pete. Berhubung hari ini kita libur dan beberapa hari ke depan sebenarnya kita lagi cuti, jadi ya tidak ada kerjaan. Hitung-hitung balas budi lah sama istri, karena sejauh ini kasihan dia yang selalu masakan saya. Bertahun-tahun Mi paling rajin masakan suaminya ini, karena dia tahu Mi suaminya ini tidak bisa makan di luar. Bukan tidak bisa sih, sebenarnya bisa, cuman lebih nyaman masak di rumah, makan di rumah. Lebih nyaman masak masakan istri yang tercantik. Kita buka-buka dulu kulkas apa yang ada. Masih ada terong ternyata, sapo. Kita potong-potong dulu terongnya, karena terongnya ini tidak bisa dimasak dengan melonjong seperti itu. Cukup cintaku saja yang melonjong dan besar seperti itu. Terongnya jangan. Nah, ini terongnya kita potong-potong kicik-kicik, nanti dicampur sama sayur beningnya, sapo. Jadi sayur beningnya ini sebenarnya gampang di prosesnya. Ini kayaknya pembuatan paling gampang, tinggal dipotong-potong, nanti habis dipotong baru dicuci, terus disimpan di air panas mendidih. Udah digaskan. Oke, sambil potong-potong sambil kita macarita. Kita cuci dulu, kita cuci yang sampai bersih ya. Tidak perlulah sebersih hatimu, yang penting dicuci. Nah, kemudian kita potong-potong lagi sayurnya, sapo. Ini ada, kita mau bikin juga sayur pete. Bukan sayur, Mbak, ini sambal tumis pete pakai lombok. Sambal tumis pete. Ada yang teman-teman mungkin yang belum pernah makan pete. Rasanya pete itu enak sekali, sapo. Kayak lagi apa enak kayaknya. Pokoknya enak dia, meskipun baunya kayak bau naga. Kalau habis dimakan itu baunya luar biasa lucu-lucu, tapi tetap ngangenin. Nah, kita jadi pete ini, sapo, di samping rasanya yang enak, gurih, dia juga banyak kelebihannya. Ini menurut data yang saya baca tuh, ini pete ini kaya akan nutrisi vitamin C, kalium, dan serat yang baik untuk tubuh. Kandungan nutrisinya ini membantu menjaga kesehatan jantung, menjaga pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Itu garek menurut versi Google yang saya baca, sapo. Kita tiriskan dulu air. Nah, sambil kita tunggu itu kita kasih air. Kita lanjut lagi masalah pete. Jadi pete ini ternyata paling banyak manfaatnya. Di samping itu yang paling utama sebenarnya pete ini mengenyangkan. Sambil tunggu masak, sapo, saya makan sedikit. Nah, ini ada kue sedikit karena lapar sekali sedih kurasa. Bunyi-bunyi mie lambung, Pak. Nah, sambil karena airnya sudah matang, kita tiriskan mie dulu ini. Sambil kita mengunyah, sapo, ternyata airnya sudah mendidih balik. Jadi saatnya mie juga untuk dimasukkan sayurnya. Sayurnya ini tidak perlu terlalu ini. Pokoknya tadi cukup dimasukkan saya semua sayurnya. Karena tiada pemisahan sama semua sama rata gini, karena terong sama daun-daun itu gampang dimasak di satu kali. Beda kalau kita masak kacang, jadi dipisahkan. Dan kayaknya sudah masak ini, sapo, karena sudah mendidih memang. Ini kan belum ada rasanya, jadi kita mau kasih dulu garam. Garamnya juga jangan terlalu banyak. Kemarin saya masak sayur 2 sendok makan saya kasih sayur. Allahu Akbar. Rasanya tuh kayak ingin meledak. Dan setelah saya di briefing sama istri, katanya kalau masak sayur jangan terlalu banyak garamnya. Nah, akhirnya bagus lah. Dan sekarang sudah paham nih, ternyata kalau Pak masak sayur begini sedikit saya garam setengah sendok saja. Insya Allah itu hasilnya sudah mantap kalau sudah setengah sendok. Lanjut, sapo, kita potong-potong dulu ini tempenya sama tahunya. Nah, untuk tempenya ini kayaknya tinggal setengah irisan saja. Jadi kita potongnya itu tidak usah terlalu tipis juga, sapo. Nah, kita potong saja sesuai selera lah. Tidak mau juga potong terlalu tipis seperti ATM. Buat apa kita potong seperti ATM sedangkan isi ATM-nya juga sudah tidak ada? Sedih, apalagi di akhir bulan, sapo. Jadi kita potong saja sesuai selera. Kalau tempenya ini rencananya kita mau goreng dengan bumbu sajiku yang ada dengan tepung, sama kita tambah juga tahu. Ini tahunya sama, kita potongnya kondisinya sama dengan tempe biar bagi rata sama rata. Kemudian setelah itu kita cuci yang bersih-bersih, sapo ya. Nggak usah juga terlalu dikocok, karena begini nggak perlu dikocok, nanti dia patah-patah tempenya, tahunya, Mbak. Jadi tiriskan, dan selang beberapa detik kemudian ternyata sayurnya pun juga sudah masak, sapo. Kayaknya enak sekali ini, sapo. Jadi lanjut untuk pergorengan ini, kita bikin lagi, kita campur dulu ini bumbunya. Ini tempe sama tahu, ini simple aja sebenarnya bumbunya karena sudah disediakan memang sama negara. Ya, kita kasih air secukupnya lah, baru kita aduk. Yang penting jangan sampai belepuh. Kita rendam tempenya, kita rendam tahunya, dan tanpa pikir panjang kita tambah lagi sajiku. Ini serbaguna, sapo. Jadi kita aduk-aduk lagi secara merata, dan langsung kita siapkan dulu. Kalau kita siapkan dulu apinya, kita kasih wajannya, kita kasihkan minyak bimoli. Setelah beberapa saat dan dirasa minyaknya sudah panas, maka saatnya kita eksekusi nih tempe. Kita goreng tempenya, sapo, sampai benar-benar matang. Kalau dirasa tempenya sudah matang, maka kita tiriskan mie. Lanjut ke menu kedua, ini pete tumis. Ini sambalnya terdiri dari lombok, tomat, garam, dan lain-lain. Kalau ini sudah bumbu rahasianya mitri, dia mie yang tahu. Kalau saya hanya tahu menggoreng saja. Nah, kalau sudah matang mie sambalnya, barulah disatukan antara pete dan sambal. Biar makin istimewa, tambahkan saling kepercayaan. Karena cinta tanpa kepercayaan ibarat pete tanpa sambal. Cocok sih? Ini sudah matang, tapi sebelum kita sajikan, kita rasa-rasa dulu. Jangan sampai masih kurang sedap, karena hanya Indomie sedap gitu yang sedapnya pasti. Jadi inilah hasil masak-masaknya suami Siaga hari ini. Kalau ada komentar langsung digas. Tapi kalau ada masukan langsung di kantong, nah, biar terisi pundi-pundi penghasilan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.